Bagian 22, The Daughter of Ayas. Kilas balik dari bagian 7, The Nemesis. Dan jika benar Vendetta itu adalah seorang wolves yang ingin balas dendam, mereka mungkin jadi korban selanjutnya, kata ayahnya kepada Hayden melalui panggilan video. Namun, salah satu dari daftar itu menarik perhatiannya, yaitu seorang gadis kampung yang mengenakan kerudung panjang. "Siapa gadis itu?" tanya Hayden. "Itu Michaela Ayas." "Sebentar, apa hubungannya orang kampung ini dengan kita?" "Ada banyak hal yang belum ayah ceritakan kepadamu, tapi ayah percaya Michaela Ayas adalah target berikutnya. Ayah akan menceritakan semuanya sekarang. Apa kamu siap menanggung bebannya?" Hayden mengangguk pelan. Di layar muncul foto dua orang pria muda mengenakan setelan jas hitam. Hayden mengenali salah satunya sebagai ayahnya saat masih muda. Tapi siapa yang di sebelahnya? "Ini Ayas, sahabat baik ayah. Sejak kecil kami dibesarkan bersama, berlatih bersama, hingga ayah menjadi pemimpin keluarga Fayat. Ayah setia sebagai tangan kanan ayah yang selalu melindungi keluarga kita." Hayden memperhatikan pria yang berdiri di sisi ayahnya. Tinggi, berjanggut, dan berwajah tegas. Wajahnya tak jauh berbeda dengan Zain. Ayah sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Dia dijuluki The Machine karena dia adalah anggota keluarga elit yang paling ditakuti di seluruh Obsidia. Dia bisa membunuh 100 nyawa dalam waktu singkat. Lalu, apa yang terjadi padanya? Ayah dan Ayas sama-sama terlibat dalam The Great Family's War, hingga kami merasa lelah untuk terus berperang. Perang yang seakan tak berkesudahan. Maka ayah membuat keputusan paling licik dalam hidup ayah. Ayah memerintahkan orang-orang terhebat dalam Fayat, Ayas, Zaid, Mirza. Mereka semua menyusup ke dalam kediaman anggota Wolves di malam yang tak mereka duga. Malam yang menjadi sejarah kelam ketika seluruh anggota keluarga itu terbunuh. Tak ada satupun yang selamat. Hayden mendongak. "Semuanya? Termasuk perempuan dan anak-anak?" Zain hanya mengangguk pelan. Wajahnya tertunduk. Hayden berbisik, "Sangat kejam, ayah." Zain menghela nafas panjang. Saat itu perang, Hayden. Itu satu-satunya cara untuk menang dalam peperangan panjang. Mau tidak mau, keluarga Wolves adalah racun dalam tubuh Obsidia. Selama mereka masih bernafas, kota ini tak akan pernah damai. Dan kadang-kadang, untuk menciptakan kedamaian, kita harus melakukan hal yang kejam, Hayden. Hayden menggeleng pelan, suaranya bergetar. "Tapi kenapa harus membunuh anak-anak mereka juga? Mereka tidak bersalah, ayah." Zain menatap anaknya tajam, matanya tak berkedip. "Karena suatu hari nanti, anak-anak itu akan membalas dendam. Dan sebelum mereka membunuh kita harus menghentikan mereka lebih dulu." Wajah Hayden membeku. Kini tidak menyangka sejarah keluarga Fayat begitu kelam demi kemenangan. Kini dia benar-benar memahami kenapa Wolves begitu membenci keluarganya. Daniel, Nasha, mereka semua tidak bersalah, tapi ikut menjadi korban dalam konflik ini. "Lalu, apa yang terjadi setelah itu?" tanya Hayden. Keluarga Wolf dulu kaya dan kuat karena dilindungi oleh tokoh-tokoh politik. Tapi setelah mereka dikalahkan, Kaizen dan Draco yang memang lebih lemah, akhirnya mereka tunduk. Mereka takut bernasib sama. Setelah itu, seluruh kota pun tunduk di bawah satu nama, Fayat, ujar ayahnya. Hayden menarik nafas dalam. Lalu apa yang terjadi pada Ayas? Setelah ayah diangkat menjadi kaisar, ayah jadi penasihat. Tapi sesuatu berubah ketika Ayas menikah dengan seorang wanita soleha yang ia temui di masjid. Istrinya berhasil mengubah dirinya menjadi lebih baik. Perlahan-lahan, Ayas menjauh dari dunia kita. Dia gelisah, tak tenang, walaupun ayah memberinya semua kemewahan. Zain berdiri. Ia melangkah ke jendela, memandang kota Obsidia dari atas bukit.
Akhirnya Ayas meminta untuk meninggalkan keluarga Fayat. Dia ingin hidup bersih. Dia ingin membangun kampung yang jauh dari sini. Dan ayah izinkan, karena ayah menyayanginya demi ketenangan hatinya. Hayden mendengar, matanya kini dipenuhi simpati. Sebelum dia pergi, ayah sempat meminta satu hal. Dia menggenggam tangan ayah dan berkata, "Zain, kalau suatu hari aku tiada, tolong jaga anakku dari jauh. Dan berjanjilah kepadaku, jangan pernah tarik dia ke dunia elit ini." Itu permintaan terakhir Ayas, dan ayah bersumpah akan melindungi Mikaela dengan nyawa ayah sendiri. Di mana Hayden waktu itu? Kau masih kecil, kau pasti tidak ingat. Namun Hayden menunduk. Sebuah ingatan kecil mulai muncul di benaknya. Masih kabur, tapi terasa nyata. Hayden ingat, suatu kali ayah mengajak Hayden bertemu seorang pria. Dia menggendong bayi perempuan. Lucu, pipinya merah. Hayden sempat mencium kepalanya. Hayden masih ingat harumnya. Saat itu Hayden berusia 5 tahun. Mikaela baru beberapa bulan lahir. Ternyata memorinya masih kuat. Zain tersenyum. Itulah Mikaela. Ternyata kau sudah pernah bertemu dengannya. Itu kali terakhir sebelum Ayas menghilang dari kota ini. Hayden tersentak. Ternyata dia pernah melihat Mikaela saat masih bayi. Juga pernah melihat Ayas. Walau saat itu ia tak mengenali mereka. Tapi bukankah Ayas sudah membunuh semua anggota keluarga Wolf? Kenapa masih ada yang tersisa? Zain memejamkan mata sesaat. Itulah yang menjadi pertanyaan. Tapi ayah punya firasat. Anak bungsu Xavier Wolf yang seumuran denganmu mungkin sempat melarikan diri malam itu. Walaupun ayah kira semua telah terbunuh. Siapa namanya? Damien Wolf. Hayden membeku. Jadi Damien adalah Vendetta? Zain mengangguk pelan. Kalau Vendetta adalah Damien Wolf, maka semua ini masuk akal. Itulah sebabnya dia menunggu 20 tahun untuk tumbuh dewasa dan akhirnya membalas dendam. Tapi ayah sudah meninggal dunia, maka dia pasti akan mencari putrinya, Mikaela, sebagai gantinya. Mikaela, apakah dia tahu tentang ayahnya? Zain menggenggam sandaran kursi. Pasti tidak. Ayah sudah menjadi seorang guru agama sampai akhir hayatnya. Karena itu, jangan pernah kau ungkap niatmu. Jangan kau buka jati dirimu yang sebenarnya. Lindungi Mikaela dari jauh. Mikaela tidak boleh tahu tentang semua ini. Kau paham? Jujur, misi ini amat rumit. Hayden harus melindungi Mikaela. Namun di saat yang sama, dia tidak boleh mengungkap identitas aslinya. Paham, ayah? Hayden duduk diam. Hati dan pikirannya terbelah memikirkan misi ini. Ini bukanlah mudah. Ia berada di kampung ini bukan sekedar untuk menjaga Mikaela, tapi untuk menunaikan janji seorang kaisar kepada sahabat lamanya. Bagian 23, Traitor. Suara tembakan itu membelah keheningan malam. Mikaela sontak terjaga. Matanya terbuka lebar. Tidurnya tadi tidak begitu nyenyak, sehingga mudah baginya untuk terbangun. Beberapa saat ia terdiam di atas ranjang, mencoba meyakinkan diri bahwa suara yang didengarnya tadi hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan. Namun, suara itu begitu nyata. Dari balik jendela, cahaya dari dapur rumah Putri menyala di tengah kegelapan. Rumah itu hanya beberapa langkah dari rumahnya. Suara hatinya mulai berbisik. Ya Allah, Putri? Mikaela menepis selimut dari tubuhnya. Ia segera bangkit dari ranjang. Tangannya dengan cepat meraih hijab yang tergantung di dinding dan melilitkannya ke kepala dengan cekatan dan rapi. Hatinya gelisah.
jantungnya berdegup kencang. Bersama hijabnya, Mikaela juga meraih sarung pedangnya. Ia melangkah keluar rumah, menyusuri halaman dengan langkah cepat, seolah sedang berpacu dengan waktu menuju rumah putri. Lantai dapur itu kini dibanjiri darah. Aromanya bukan lagi wangi vanila, tapi sudah berubah menjadi bau hangus yang menusuk. Kue tadi sudah dipanggang terlalu lama. Perlahan, Hayden membaringkan tubuh putri ke lantai. Tangannya mengusap wajahnya yang berlumuran darah dan keringat. Air mata yang selama ini ia pendam sebagai lelaki akhirnya pecah, mengalir tanpa ragu. Dia gagal, dia terlambat, dia terlalu fokus pada Mikaela sampai lupa menjaga putri. Dia tidak bisa menjaga setiap nyawa, tapi tetap saja dia menyalahkan dirinya sendiri. Hayden bangkit, tangannya menggenggam pistol yang tergeletak di samping. Rahangnya mengeras, matanya kini membara. Tidak ada pengampunan untuk Abbas. Tidak malam ini. Dia akan mencarinya sampai ke ujung dunia sekalipun. Tuan, cepat pergi dari situ. Mikaela sudah keluar dari rumahnya, membawa pedang. Suara Hale terdengar di earpiece, tapi Hayden tak bergeming. Ia masih berdiri di dapur yang penuh darah. Jiwanya terkunci di antara dendam dan penyesalan. Suara pintu depan terbuka. Seorang wanita tua berdiri di ambang rumah. Tubuhnya menggigil. Jeritan Bu Zahra memecah kesunyian. Matanya membelalak melihat putri dengan darah di lantai dan Hayden yang memegang pistol. Bajunya basah oleh darah. Ya Allah, Bu Zahra, bukan saya. Tolong dengarkan dulu. Hayden mencoba menjelaskan. Tangannya terangkat sedikit untuk menenangkan. Tapi Bu Zahra sudah panik setengah mati. Ia berlari keluar rumah, berteriak meminta bantuan. Tolong! Tolong! Mikaela yang berlari menuju rumah putri tiba tepat waktu. Ia melihat wajah Bu Zahra yang panik dan berlinang air mata. Ibu, ada apa? Putri! Putri! Jerit Bu Zahra sambil memeluk Mikaela. Ia tak mampu melanjutkan ucapannya. Jiwa Mikaela runtuh seketika. Ia melepaskan pelukan dan segera menerobos masuk ke dalam rumah. Pedang masih tergenggam erat di tangannya. Dadanya sesak antara percaya dan tidak. Sesampainya di dapur, "Ya Allah, Putri!" Jeritanya menggema ke seluruh rumah. Ia jatuh ke lantai dan langsung memeluk tubuh putri yang sudah dingin. Tangisannya pecah, mengguncang seluruh tubuh. Ia meraung seakan langit runtuh di atas kepalanya. "Ya Allah!" Mikaela melihat kue yang masih utuh dalam oven. Itu kue yang putri ingin berikan kepadanya, hadiah terakhir yang tidak sempat sampai. Hayden masih berdiri di sudut, wajahnya kelam, matanya basah. "Tuan, cepat pergi sebelum terlambat. Aku rasa Abbas sudah melapor kepada kesatria soal ini," sergah Hale. Tapi Hayden menolak. Dia tidak akan lari. Melarikan diri hanya akan menguatkan tuduhan. Dia harus tinggal. Dia harus menjelaskan kebenaran. Dia harus melindungi Mikaela. "Mikaela, aku mencoba menyelamatkannya, tapi aku terlambat. Yang membunuh dia adalah Abbas. Aku melihat dia masuk ke rumah ini." Tapi Mikaela tidak mendengarkan. Matanya menatap pakaian Hayden yang berlumuran darah dan tangannya yang memegang pistol. Ia perlahan bangkit. Air matanya belum kering. Tangannya menggenggam pedang. Ia berdiri di hadapan Hayden. Pedangnya diarahkan tepat ke leher lelaki itu. "Kau ngapain di sini, ha?" Hayden menelan ludah. "Mikaela, ceritanya sangat rumit. Turunkan pedangmu." "Diam! Jawab sekarang. Siapa kamu sebenarnya? Cukup membohongiku dengan sebutan guru agamamu itu. Aku tahu kau bukan guru agama." "Kaila, kalau kau tidak menjawab, aku tidak akan ragu untuk menikahmu dengan pedang ini." Walau matanya basah oleh tangis, sorot mata Mikaela kini menyala seperti api. Pedangnya sudah menyentuh leher Hayden. Satu gerakan saja salah, darah akan kembali membanjiri lantai.
Hayden menarik nafas panjang. Nampaknya dia harus mengungkapkan semuanya. Tapi dia sudah berjanji pada ayahnya. Mikaela tidak boleh tahu. Di luar perbatasan desa, angin malam berhembus dingin. Di kejauhan, debu jalan mulai terangkat menari di udara. Bunyi derap kuda memecah kesunyian. "Buka gerbang, cepat buka gerbang!" Teriakan lantang itu mengejutkan dua kesatria yang berjaga di menara. Salah satunya langsung memanjangkan leher, memandang ke arah sosok yang menunggang kuda dengan tergesa. Siluet penunggang itu samar dalam cahaya bulan. Tapi saat dia mendekat, Itu Tuan Uzair," jeritnya. "Cepat buka gerbang, Tuan Uzair sudah pulang!" Teriak kesatria di atas pada rekanannya di bawah. Roda rantai logam berputar. Pintu gerbang kayu yang berat bergemuruh dan berderit saat dibuka. Uzair menerobos masuk. Bajunya kotor, jubahnya robek di kedua sisi. Wajahnya tegang seolah sedang diburu bahaya. Dia tidak menoleh, tidak mengucap salam, tak berkata sepatah kata pun. Hanya kudanya yang meluncur deras menuju ke garison, markas utama pasukan kesatria Nurul Asror. Di dalam garison, suasana malam masih tenang. Beberapa pemuda tengah menyeruput teh panas, bermain dam di atas lantai kayu yang dicat hitam. Di sudut ruangan, seorang sedang mengasah pedang. Pintu garison terbuka lebar. "Kesatria, siapkan senjata, bersiap untuk bertempur." Suara Uzair menggema seperti dentuman meriam. Meja dan terbalik. Cangkir teh pecah menghantam lantai. Tak ada yang bertanya. Mereka tahu jika Uzair berbicara dengan nada seperti itu, maka tak ada ruang untuk bertanya. Yang ada hanya tindakan. Pintu gudang senjata dibuka. Tangan-tangan terampil menarik perisai kulit dan rantai baja. Pedang ditarik dari sarungnya. Nafas menjadi pendek, pandangan menjadi tajam. Tiba-tiba seorang lelaki masuk dengan nafas terengah-engah, penuh keringat dan bajunya berantakan. Dia adalah Abbas. "Abbas, kenapa kamu?" tanya Uzair, kini berdiri dengan pedang tergantung di sisi. "Tuan Uzair, tolong! Putri dan Mikaela dalam bahaya!" Uzair melangkah cepat mendekatinya. "Apa? Di mana mereka?" "Di rumah mereka, di atas bukit. Pak Adin, dia mau membunuh mereka." Ucapan itu bagaikan menyiram bensin ke dalam kobaran api. "Ya Allah, tidak! Semua, cepat ke sana sekarang!" Serunai perang ditiup. Suaranya melolong dari atas menara, nyaring seperti jeritan kematian. Rumah-rumah batu di sekitar mulai menyala. Warga yang masih setengah sadar membuka pintu. Tangisan anak-anak kecil terdengar. Para ibu memeluk mereka erat, bertanya pada tetangga apa yang sedang terjadi. Uzair memimpin pasukan kesatria berkuda, diikuti oleh satu demi satu anggota pasukan Nurul Asror. Mereka melaju ke atas bukit dengan wajah tanpa belas kasih. Mereka akan menyelamatkan atau membunuh Hayden. Dan garison kembali sunyi. Abbas berdiri sendirian. Perlahan ia mengangkat wajahnya ke arah bulan. Raut cemasnya lenyap, tergantikan oleh senyum sinis yang menggigit. "Langkah selanjutnya sudah dijalankan, Tuan Vendetta," bisiknya. Rencana yang diatur oleh Vendetta berjalan sempurna. Bidaknya sudah ditempatkan, dan sekarang dia hanya perlu menunggu lawannya dikorbankan oleh tangan orang lain. Di rumah putri, ketegangan mencapai puncaknya. Pedang Mikaela masih menekan leher Hayden. Sedikit darah mengalir dari lehernya. Tekanan itu cukup kuat untuk memberi peringatan bahwa hanya setetes kesabaran yang masih menyelamatkan nyawa pria itu dari hukuman. Wajah Mikaela dipenuhi amarah, kecewa, dan bingung. Matanya memerah dan berkilat karena air mata yang belum kering. Bukan hanya karena kematian putri, tapi karena rasa dikhianati. Lelaki yang selama ini ia percaya kini berdiri di hadapannya. Bukan lagi sebagai guru agama yang ia kenal. "Baiklah." Suaranya datar namun penuh beban. "Nama asliku adalah Hayden Fayyad, anak dari Zayn Fayyad, Kaisar Kota Obsidia."
Hayden melangkah satu langkah ke depan, mendekat Mikaela. Aku dikirim ke sini bukan untuk menipumu, tapi untuk melindungimu. Orang yang membunuh abangku juga ingin membunuhmu, dan dia baru saja membunuh putri. Mikaela terkejut, ia mundur satu langkah. Pedangnya sedikit turun, wajahnya bingung. Aku nggak ngerti kenapa nyawaku dalam bahaya. Apa hubungannya semua ini? Abbas, dia bekerja untuk Vendetta. Dia yang menaruh racun risin di dalam kue tadi malam. Dia juga yang membunuh putri, supaya kamu salah sangka. Jangan sampai kamu tertipu oleh pemainannya. Nama-nama itu terlalu asing, terlalu berat. Vendetta, Fayat, Risin. Mikaela masih bergumul dengan kenyataan yang terasa tidak masuk akal baginya. Tapi sebelum sempat ia bertanya lebih lanjut, Tuan, Uzair dan pasukan kesatria sedang menuju ke sana. Segera lari! Suara Hael meledak dari earpiece Hayden. Bunyi derap kuda terdengar di luar rumah putri. Hayden menoleh ke arah jendela. Dia tahu waktunya habis. Mikaela, tolong percaya padaku. Nyawamu dalam bahaya. Hayden mencoba menyentuh bahu Mikaela. Tapi... Jangan sentuh aku! Mikaela menepis keras dan kembali mengangkat pedangnya. Dari luar, pintu rumah ditendang paksa. Uzair dan barisan kesatria menerobos masuk dengan pedang terhunus. Wajah mereka menyala seperti bara api. Bu Zahro yang masih di luar memberi perintah. Cepat kalian, Pak Adin ada di dalam bersama Mikaela. Uzair masuk dan melihat Mikaela berdiri dengan pedang mengarah ke lelaki yang baru saja dia kenal sebagai guru agama. Uzair juga melihat tubuh sahabatnya terbujur di lantai. Kesatria mengepung Hayden seperti harimau yang siap menerkam. Bu Mikaela! Teriak Uzair. Menjauh dari situ, aku sudah tahu siapa dia. Dia anggota keluarga elit. Penjahat! Lihat ini! Uzair menarik selembar koran dari pinggangnya dan melemparkannya ke arah Mikaela. Fayat adalah keluarga elit yang kejam. Gambar terpampang, Zain, Sofina, Aiman, dan Hayden. Hayden Fayat, Mikaela berbisik. Tunggu, biar aku jelaskan semuanya. Hayden berteriak, tapi Uzair sudah tidak sabar. Namun, Mikaela mengangkat tangan, menghentikan mereka. Sekarang, jawab aku. Kenapa nyawaku menjadi target? Hayden menarik nafas panjang, tidak ada jalan lain. Karena ayahmu, Ayas, dia punya masa lalu yang kelam. Dia adalah seorang anggota keluarga elit yang bekerja untuk ayahku. Dia sudah membunuh ratusan nyawa. Dan sekarang mereka ingin balas dendam. Kamu adalah sasarannya, Mikaela. Mikaela tersentak, air matanya menetes. Kamu menghina almarhum ayahku? Tidak, aku tidak. Hayden berlutut. Aku tidak pernah berniat seperti itu. Aku hanya... Kamu bohong. Kamu masuk kampung kami. Kamu menipu semua orang. Kamu membunuh putri. Bajingan! Teriak Uzair. Ia melompat ke depan. Pedangnya terangkat tinggi. Hayden mencabut pistol lalu menembak ke arah kaki para kesatria. Bukan untuk membunuh, hanya untuk mengalihkan perhatian. Dua kesatria roboh. Hayden berguling di lantai dan merampas pedang dari salah satu kesatria yang jatuh. Pertarungan pecah. Ujung pedang saling beradu. Hayden melawan, tapi dia tidak membunuh, hanya bertahan. Setiap ayunan pedangnya adalah perjuangan untuk tetap hidup. Mikaela, dengarkan aku! Hayden berteriak, tapi Mikaela hanya diam. Ia berdiri kaku di samping jasad putri. Hayden berlari keluar hanya untuk berhadapan dengan lebih banyak kesatria. Mustahil untuk menang, mustahil untuk lari. Setiap kali pedang lawan menyambar, dia memukul dengan sisi tumpul, menendang, menghindar, menjatuhkan kesatria tanpa membunuh satupun. Darah yang mengalir di tubuhnya bukan milik mereka, tapi darahnya sendiri. Dia bisa membunuh, tapi dia memilih untuk tidak. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Lututnya mulai lemah, nafasnya memburu, pandangan mulai kabur.
Tiba-tiba dari arah jalan batu yang melingkar ke bukit muncul Hale. "Tuan!" jerit Hale lewat earpiece. "Aku datang sekarang, aku akan membantu," katanya sambil menunggang kuda mendekat dengan senapan di tangan, berniat membunuh kesatria demi menyelamatkan Hayden. "Jangan Hale, jangan bunuh mereka. Aku perintahkan kau pergi sekarang, laporkan pada kesatria," seru Hayden sambil terus bertarung. "Tidak, aku tidak akan meninggalkan kau," kata Hale. Kini Hale juga dalam bahaya. Beberapa kesatria sedang mengejarnya. "Ini perintah, lari dan laporkan kepada kesatria," teriak Hayden. Hale akhirnya meninggalkan kudanya dan melarikan diri menuju ke White Forest. Air matanya jatuh tanpa sempat ditahan. Namun, dalam kecepatan kudanya yang menderap cepat, telepon satelit yang tersimpan di atas tas lempangnya terlempar keluar, terlepas begitu saja. Piranti itu jatuh menghantam tanah. Dalam kekalutan, Hale tidak sempat menoleh. Di dalam rumah putri yang kini sunyi, Mikaela mendekap tubuh sahabatnya. Wajah putri dibalut kain putih. Tangannya yang dingin digenggam erat. Mikaela melangkah keluar rumah. Langkahnya pelan, seolah bumi tak lagi layak menampung kesedihannya. Dia melihat Hayden di tengah-tengah medan pertempuran, terkepung, terluka, tapi masih berdiri. Hayden melihat Mikaela. Mata mereka bertemu di antara puluhan kesatria yang mengepung. "Mikaela, kita pernah bertemu dulu, 20 tahun yang lalu. Waktu itu kau masih bayi. Ayahmu adalah sahabat ayahku." Mikaela terpaku. Tubuh Hayden mulai lemas. Sebilah pedang akhirnya berhasil menembus perut kirinya. Dia jatuh terlutut. Darah menetes dari bibirnya. Tangannya mencoba mengangkat pedang sekali lagi, tapi tak sanggup. Pedang itu terlepas dari genggamannya dan jatuh menghantam tanah. Bunyi logamnya menggema menyayat hati. Harapannya kini hanya satu, Mikaela. Matanya tetap menatap Mikaela. Tak ada permintaan, hanya harapan. "Percayalah padaku," bibirnya berbisik. Dan pada saat itu Mikaela menjerit, "Cukup! Berhenti semua!" Suara itu sontak menghentikan para kesatria. Namun pedang mereka tetap mengarah pada Hayden. Hayden masih terkepung. Mikaela melangkah perlahan ke tengah lingkaran. Dia menatap sekeliling. Beberapa kesatria terbaring dan terluka, tapi masih hidup. Dia melihat Uzair berdiri tegak, wajahnya mengeras. Lalu dia melihat Hayden. Hayden berada di ambang kematian, namun dia tidak membunuh siapapun. Kalau benar dia musuh, kenapa tidak ada mayat berserakan? Kalau benar dia penjahat, kenapa justru nyawanya yang hampir melayang? Dia tahu jawabannya, tapi dia belum siap untuk sepenuhnya mempercayainya. Mikaela berhenti di hadapan Hayden yang kini berlutut di atas genangan darahnya sendiri. Hayden menjatuhkan pedangnya, menyerah. "Kaila." Suaranya lirih nyaris tak terdengar. Mikaela tidak membalas pandangannya, tidak menangis, tidak tersenyum. "Tangkap dia," ucapnya pelan. "Masukkan dia ke penjara." Uzair protes. "Tapi dia membunuh putri. Dia harus dihukum secara adil. Masukkan dia ke penjara, biar nanti pembesar kampung yang memutuskan nasibnya," ujar Mikaela. Uzair mengangguk meski enggan. Dua kesatria maju dan memegang tangan Hayden yang sudah lemas untuk menangkapnya. "Kaila, kita nggak punya banyak waktu. Cari Abbas. Dia dalang sebenarnya. Kaila." Mikaela tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah dan berjalan pergi semakin jauh, masih menggendong jenazah sahabatnya.